Teman-teman semua, teman-teman tanam duit, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dalam acara mingguan kita Market Outlook. Hari ini tanggal 5 April 2021. Teman-teman, minggu lalu indeks kita sempat turun dan bahkan sekarang juga masih relatif rendah ya. Nah, ini saya ada sedikit catatan mengenai mengenai indeks. Nah, kita kan bisa lihat Dow Jones naik lumayan kenceng 7,76% dalam satu kuartal. IHSG kita flat ya, bahkan hari ini relatif rendah, masih tertekan. Treasury yield Amerika yang 10 tahun naik hampir 2 kali lipat dari 0,92 jadi 1,74. Adapun untuk Indonesian IDR bonds ya yang 10 tahun itu kita juga terjadi kenaikan dari 5,94 jadi 6,81. Rupiah kita melemah 3,35%. Kemudian PMI itu membaik menjadi 53,2, yaitu hal yang sangat mengembirakan, dan inflasi tahunan kita masih sangat rendah ya, 1,37%, sementara akhir tahun lalu 1, Nah, Fer, ini kita bisa jelasin apa ya, Fer, dengan data yang seperti ini, Fer? Data ini bagus justru. Kalau kita lihat terutama masalah angka PMI indeks kita ya, itu purchasing manufacturing index kita 53, sekian itu kalau nggak salah itu 10 tahun tertinggi ya terakhir ya. Kenapa? Karena base-nya rendah ya di tahun lalu ya. Nah, itu satu ya kan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat inflasi number juga not bad, 1,3 sekian, oke, enggak. Artinya tidak kerendahan dan tidak juga ketinggian. Sebab yang paling penting dari inflasi adalah tidak kerendahan dan tidak ketinggian. Ketinggian bahaya, kerendahan juga bahaya. Gitu loh ya, apalagi kalau sampai terjadi inflasi, gitu loh ya. Inflasi yang minus. Jadi kalau ngomong soal number, saya yakin banget this is just the beginning. Ya kan, kuartal pertama. Nah, kuartal selanjutnya saya yakin banget will be better barangkali di kuartal atau di semester kedua, much better, bukan cuma better aja gitu loh ya, karena base-nya rendah di kuartal kedua tahun lalu ya, soal pertumbuhan, inflasi, soal PMI dan segala macam. Nah, oleh karena itu sekarang yang menjadi tanda tanya adalah kenapa kok indeks kita under pressure gitu kan ya. Angka-angka sudah keluar. Biasanya kalau angka-angka itu keluar pastilah tidak terjadi anomali ya. Mereka langsung, apalagi eksternal, kita lihat Wall Street juga kuat ya kan, Nikkei gila-gilaan, Hang Seng gila-gilaan naiknya ya, kok kita very sluggish, bahkan under pressure ya kan. There must be something wrong gitu loh ya, pasti ada sesuatu yang salah dengan market kita. Nah, banyak rumor beredar bahwa ini akibat BPJS harus lepas barang katanya karena mengalami 23T ya. Jadi mereka tidak boleh lagi, bukan tidak boleh lagi, biar bagaimana harus melepas investasi yang namanya di saham karena dianggap terlalu berisiko gitu loh ya. Nah, ini kasus kayak begini saya rasa masuk akal kalau dibilang sebagai penekan daripada market kita gitu loh. Sebab kalau ngomongin makroekonomi dan juga corporate, saya lihat seperti Mayora misalnya ya, udah keluar laporan keuangannya ya, ternyata malah naik dia punya profitnya, walaupun salesnya agak turun dikit ya, tapi naik gitu loh ya. Jadi nggak masuk akal gitu loh kalau kita tarik garis dengan angka-angka makroekonomi maupun corporate gitu. Ini pasti ada sesuatu yang menjadi faktor penekan indeks, dan saya yakin itu adalah BPJS. Oke, itu jadi confirm BPJS ya. Jadi itu sebetulnya sifatnya lebih teknikal ya, Fer ya? Bukan cuma teknikal, ini kan istilahnya sama sekali sesuatu yang sangat boleh dibilang tidak systemic risk ya kan. Kalau mereka harus jual bukan karena makroekonomi kita buruk, tapi karena memang harus cuci gudang gitu loh ya, mau market bagus, mau market jelek, mereka harus cuci gudang, dan suatu saat pun akan habis gudangnya gitu loh. Seluruhnya akan habis gitu loh. Justru menurut saya sekarang time to buy. Jadi sebetulnya untuk yang investor yang kemarin belum sempat beli di kuartal pertama, justru sekarang saatnya untuk overweight ya, Fer ya?
Ya, kalau menurut saya begitu, sebab nggak ada saya nggak lihat ada faktor-faktor makro maupun korporat yang menjadi penekan indeks selain isu yang beredar bahwa BPJS harus unloading dia punya portofolio, itu aja gitu loh. Ya. Malah dapat barang murah sekarang gitu loh. Ya. Apakah target 7.000 di akhir tahun bahkan di akhir kuartal ketiga itu kita masih tetap on ya, Fer? Oh masih, saya nggak belum mundur karena kembali lagi belum ada data makro dan data corporate yang mengatakan saya harus revise down. Gitu loh. Ya mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan ya data-data corporate bisa keluar ya, Fer ya. Karena kan ini juga baru tanggal 5 dan kita baru aja. Betul, ini masih baru pertama ya. Yang belum keluar semuanya, baru sebagian kecil. Tapi kalau toh keluar semuanya, selama secara psikologis ada tekanan BPJS, market masih tetap bisa sluggish, bos. Tapi juga di sini ada blessing in disguise, ya. Karena apa? Suatu saat gudang itu akan habis. Sekarang dapat barang murah, kenapa nggak buy? Iya, ya. Apakah itu juga karena ada asing keluar ya, Fer ya? Karena indeks nggak ada alasan asing keluar tuh juga harus ada pemicunya, bos. Gitu loh. Kalau pemicunya, kalau mereka ngelihat data-data makroekonomi, data-data korporat, itu bukan pemicunya mereka keluar. Saya yakin mereka pun termakan isu bahwa apalagi memang dapat tekanan terus di market ya, mereka juga akhirnya termakan isu bahwa ya ini pasti cuci gudang. Gua keluar dulu, kan gitu. Ya. Disayangkan banget ya BPJS TK keluar dari. Nah ini seringkali nih pasar modal kita, sorry saya bukan ngeritik ya, nah, harusnya isu-isu kayak begini tidak menjadi public consumption. Betul. Tapi namanya media kan selalu nyari berita, Fer. Ya, pihak yang terkait harusnya tidak mengekspos kasus seperti ini gitu loh. Ya, I know what you mean. Oke. So basically ini sebetulnya bukan hal yang kita harus kita khawatirkan ya. Enggak ada gini. Yang kalau kita perlu khawatir dalam market cuma satu, bos. Kalau adanya systemic risk. Nah, misalnya saya kasih contoh systemic risk. Misalnya sekarang ini udah pada gerasak gerusuk tentang NPL perbankan. Wah, NPL perbankan ini bakal gila. Saya tahu NPL pasti naik, tapi juga akan ada resep-resep yang akan menurunkannya, gitu loh, ya. Dan itu juga belum kelihatan sama sekali di buku, masih banyak lah. Kalau itu sih masih sangat tidak pasti. Bahwa NPL naik, iya mungkin ya, tapi saya rasa juga tidak dramatis karena ada teknik-teknik di dalam masalah restrukturisasi, gitu loh ya. Tapi yang paling menyebalkan ini udah seminggu lebih. Hanging in the sky, itulah isi BPJS, dan itu besar sekali kan portofolionya BPJS. Iya, tapi memang mereka beli sahamnya memang saham-saham blue chip sih, LQ45 ya. Mereka bukan. Ya ini lucu juga kalau dibawa di kejaksaan rugi investasi dianggap kayak korupsi, ya repot. Betul. Ya kan? Namanya investasi kalau nggak untung ya rugi. Ya itu juga belum. Wah, ada hengki-pengki kayak misalnya. Kecuali ada hengki-pengki, misalnya ada indikasi seperti kasus Jiwasraya, ya kan, kasus Sabri, ya kan. Kalau nggak ada, ya kenapa harus dianggap sebagai suatu malpraktek gitu? Iya. Ya kan? Iya. Ini buruk buat pasar modal kita. Ya ini PR. Sebetulnya kejadiannya bukan hanya di BPJS TK sih, di dana pensiun yang notabene sebetulnya juga adalah investor jangka panjang ya. Tapi karena mereka penilaiannya juga ada tahunan dan itu harus positif. Jadi kalau ada market lagi turun, padahal mereka nggak realisasi kerugian, itu jadi pasti ada spillover efeknya ke dana-dana pensiun lain. Takutnya mereka juga dianggap sama gitu loh kan. Betul. Nah jadi ini semuanya rancu jadinya gitu. Iya. Kasihan aja sih buat peserta-peserta yang masih pensiunnya 20-30 tahun lagi, tapi annual return-nya cuma single digit ya. Jadi kalau compounded-nya nggak sebesar kalau misalnya dia double digit gitu. Kalau saya sih begini ya, advice saya untuk milenial lah yang baru umur 35 atau masih baru 40 ya kan, bikin aja lah dana pensiun sendiri ya kan. Kalau saya ngelihat based on economic outlook sampai 10 tahun ke depan, saya nggak worry untuk invest di saham, tapi memang harus jangka panjang, bos.
nggak bisa cuman bulanan gitu loh ya, malah bulanan tuh kalau bisa sebagian dari gaji dimasukin ke reksadana saham gitu loh, harus ke risky aset gitu loh kalau mau return yang tinggi. Tapi kalau melihat ke sana saya juga berhitung tentunya ya, bukan cuma sekedar melihat risikonya aja, risiko harus sepadan dengan returnnya. Saya sih terus terang sunny and rosy ya kalau melihat 10 tahun ke depan, karena post pandemi ini pasti yang akan menjadi leader dalam global ekonomi itu Asia. Iya. Fer, ini ada yang bertanya. Sebetulnya kita dari tadi ngomongin apa yang udah dia tanyain gitu ya. Jadi saya bacain aja pertanyaannya, tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih, Fer. Iya. Gini, IHSG kan masih merah. Apa memang harga saham sekarang banyak yang sudah overvalue? Jadi sekarang market menyesuaikan dengan real value-nya. Aduh. Enggak. Kalau ngomong valuasi, saya yakin indeks di bawah 6.000 itu in term of PE ratio ya, trailing itu PE ratio ke depan itu masih rendah gitu loh ya. Dow Jones jauh lebih tinggi sekarang ya kan, itu loh ya. Nah, memang juga antisipasinya memang udah firm kalau Dow Jones itu didrive juga oleh ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika tahun ini bisa shooting up sampai ke berapa sih, 6% atau 8% gitu kan. Jadi memang ada atasan juga, tapi kita kalau toh cuma 5% atau 5,3% juga not bad kalau dibandingkan dengan indeks yang sekarang di bawah 6.000 gitu loh ya. Jadi memang masih termasuk murah kalau ngomong soal valuasi. Kalau menurut saya ya, hitung-hitungan saya. Sebab yang wajarnya seharusnya PE ratio 18-19 itu kembali lagi forward looking ya. PE ratio itu indeks seharusnya ada di 6.800, 6.700 gitu loh. Nah sekarang kalau di bawah 6.000 kalau menurut saya sih undervalue. Undervalue ya, oke. Fair, kalau untuk untuk kita belum keluar nih kan pertumbuhan ekonomi pengumumannya. Kira-kira masih tetap di kepala -1 atau udah mulai positif, Fer? Belum tahu bos, sebab gini, kalau berdasarkan survei yang saya lakukan ya kan di sekitar Jakarta, Jabodetabek sebagai center of economy dari Indonesia, itu saya surprise karena kemacetan itu ya, saya ngambil data yang bilang data common sense lah ya, data tapi high frekuensi. Itu unbelievable itu kemacetan di misalnya di Jagorawi lah. Saya indikator saya selalu dari kilometer 17 sampai Cawang ya. Itu kalau sampai jalan mobil jalan merayap ya kan karena macetnya, apalagi sampai kontraflow, ekonomi pasti jalan, saya yakin deh. Gitu loh. Jadi enggak, saya parsimonius lah pendekatan saya ya, tidak ribet dengan segala macam model gitu kan, tapi data di lapangan menunjukkan economic activity itu jalan gitu loh. Bisa juga pertumbuhan ekonomi kita 0%. Nggak minus, bisa. Oke. Kalau kembali lagi ke yang tadi usia 35-40, di mana orang masih punya in terms of pekerjaan gitu ya. Kalau sebagai pegawai kan bisa sampai even mungkin sampai usia 60 gitu ya. Jadi masih ada waktu 20 sampai 25 tahun lagi gitu. Jadi kalau mengacu sama ulasan-ulasan sebelumnya di mana dekade ini belongs to Asia. Jadi sayang banget ya kalau misalnya ada orang-orang yang sebetulnya masih lama pensiunnya nggak mengalokasikan banyak investasinya atau uang gajiannya ke reksadana saham gitu ya. Ya ini karena gini, masalahnya adalah kembali lagi masalah education ya. Masyarakat kita belum teredukasi dengan baik mengenai masalah investasi, sehingga mereka boleh dibilang sebagian besar bahkan sangat majority itu masih buta huruf gitu loh ya, tentang risk and return, apalagi tentang kalau ngomong perkembangan ekonomi dunia pasti mereka bingung gitu loh ya kan. Nah, di sini kita kasih informasi bahwa menurut saya sebagai ekonom melihat kembali lagi kalau abad ke-19 itu milik Eropa karena ada revolusi industri di sana, dan abad ke-20 milik Amerika karena revolusi teknologi di Amerika, abad ke-20 Cina sekarang gila bos, pasti milik Asia abad ke-21 ini gitu loh ya, with China on the lead gitu loh ya. Nah jadi saya nggak khawatir, bahkan kalau ngomong lebih jauh lagi, Amerika sekarang ketar-ketir dengan yuannya China, pelan-pelan dolar akan tergeser dengan yuan China gitu loh. Saya bisa cerita panjang soal itu tapi bukan di sini tempatnya gitu loh ya. Nah jadi kalau ngelihat 10 tahun 20 tahun ke depan, ya saya betting on risky asset gitu loh, tiap bulan saya store gitu kan ya. Tiap bulan saya store, nggak usah dipikirin karena kan saya terminasi saya masih 20 tahun lagi. Iya.
Oke. Nah itu tadi saya nanya sebetulnya untuk encourage teman-teman yang partisipan di sini ya, yang hadir di sini untuk yang ragu-ragu untuk melakukan investasi secara rutin di reksadana saham. Ini aja, mulailah dengan yang kecil-kecil dulu, cicipin sambil belajar ya. Betul. Jadi misalnya 10% dulu dari gaji ya kan, nanti kalau udah belajar udah ketahuan bagaimana, udah bisa baca market lah, udah ngerti, jadi 15%, jadi 20% misalnya ya kan, nggak usah harus sekaligus 50% gitu loh. Tapi at least you learn something gitu loh. Betul. Ya? Oke, Fer, ini ada pertanyaan, Fer. This is a good question ya dari Pak Pramu Priyandono. Beliau bilang begini, beberapa hari yang lalu ada komentar dari Bapak Dahlan Iskan mengenai nasib BUMN karya yang saat ini performanya sedang tidak bagus, bahkan perlu suatu penanganan yang serius. Bagaimana kira-kira nasib BUMN karya ke depan dan bagaimana seharusnya dilakukan untuk menjawab problem yang mereka hadapi sekarang, mengingat saat ini sulit mencari funding? Gini ya, kembali lagi yang harus kita tahu ya kan, BUMN karya ini ya kan, debitornya itu siapa? Artinya yang punya utang terhadap proyek-proyek karya-karya itu siapa? Kalau yang punya utang adalah pemerintah, ya kan, nggak perlu khawatir gitu. Itu cuma masalah penundaan pembayaran, bukan default. Pemerintah tidak mungkin default, ya kan? Nah, kalau umpamanya debitur-debitur mereka, ya yang mereka katakanlah di situ yang seharusnya muncul sebagai receivable di dalam balance sheet mereka, ya. Kalau receivable yang dalam balance sheet mereka itu swasta, dan kita baru ragu. Tapi kalau receivable yang tercatat di dalam balance sheet mereka adalah pemerintah, saya rasa nggak mungkin pemerintah bangkrut gitu loh. Artinya dari APBN ya, Fer, ya, pembayarannya. Pasti dari APBN, mau nggak mau itu kan nggak mungkin gitu kan. Kalau sekarang itu dari ininya, customernya atau counterpartinya itu pemerintah atau swasta, Fer, kira-kira? Setahu saya mereka bisa jor-joran begitu karena pemerintah, misalnya bangun LRT, ya kan, bangun jalan tol, Trans Sumatera, Trans Jawa, and so on gitu loh ya. Kalau swasta ya saya rasa juga malah, kalau swasta begini, dalam proyek besar, swasta pasti sindikasi, oke? Nah kalau sindikasi ya kan udah di dalam, misalnya sekarang Sinarmas lagi bangun yang di daerah Tangerang sana itu berapa kilometer ya kan, tol tuh yang dari BSD tempat ente The Green sampai kemana gitu kan ya kan, itu kan sindikasi. Ya, jadi yang menerima proyek itu nggak mungkin lah nggak dibayar. Ya, tapi dia bisa rugi itu, Fer, yang karya-karya. Artinya kalau misalnya itu dari pemerintah, harusnya kan dia nggak ada kerugian. Artinya pemerintah membayar tepat waktu gitu. Exactly. Kalau di dalam income statement mereka terjadi kerugian, misalnya ya, terjadi kerugian, itu kerugian tadi bisa dibukukan, tapi bukan berarti it will lead to bankruptcy. Gitu lah, ngerti nggak? Bisa aja karena cost overrun. Oke. Ya, kalau cost overrun ya mereka udah terima project, katakanlah sini gua bayar 50M ya atau 50T whatsoever, ternyata terjadi cost overrun dalam menangani project tersebut ya kan, sehingga cost lebih tinggi daripada revenue. Itu bisa aja terjadi. Tapi it doesn't lead to bankruptcy gitu loh. Tapi tetap aja harga sahamnya jadi tertekan ya, Fer, ya? Iya, itu pasti. Ya karena Kak boleh bilang nggak perform ya jadinya ya. Kayak begitu. Nah sekarang begini aja, kita lihat ya kan, funding mereka dari mana sebagai bridging? Dari bank misalnya, ya kan? Nah kita lihat buku bank, ya kan, ada nggak nih yang macet-macet dari karya-karya? Simpel gitu loh. Jadi harus cross check. Selain receivable, debitur juga krediturnya. Ya. Kadang-kadang orang bikin cerita suka dramatis gitu. Iya ya. Iya, saya juga berpikir bahwa pemegang saham majority ya dalam hal ini pemerintah ya atas saham-saham karya tersebut, saya sih tetap optimis bahwa pemerintah atau pemegang saham tuh nggak sembarangan gitu, pasti udah dipikirin. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi kadang-kadang gini bos, seringkali
ceritanya cuman 10 dibikin 100 tuh bisa gitu loh ya, sensasional gitu kan. Kalau umpamanya rugi itu biasa gitu, tapi kalau bankruptcy luar biasa gitu loh. Itu dan itu nggak mungkin. Karena karya-karya ini boleh dibilang saham RI 1 ya. Betul. Betul. Oke Fer, ini ada pertanyaan nih Fer, dari Om Argon ya. Ya bertanya gini, kenapa Amerika bisa printing money US dollar tanpa ada masalah inflasi? Ini kita udah pernah karena dolar hegemoni kalau ini lanjut terus apa enggak modal gampang memperkaya diri dan modal perang ya artinya disalahgunakan gitu oleh Amerika, apalagi yang kita bisa bilang disalahgunakan kan kalau kita ngomong bagaimana mereka printing money pada waktu Bretton Woods System tahun 67-an sampai 70-an itu kan si De Gaulle ya kan presidennya Prancis kan sampai bilang udah kita keluar aja bubar lo enak aja lo nyetak duit ya kan. Iya. Nah, megang dolar lu nih, dia bilang enak aja lu apa-apa tinggal cetak duit, saya modal dengkul. Bubar kan tuh Bretton Woods ya, tahun 73 ya. Betul. Nah sekarang ini persoalannya tentu lain ya, lain tuh dalam arti begini ya, mau tidak mau Amerika yang masih megang kekuasaan di dalam international trade ya kan, global economy, dolar masih dipakai sebagai alat pembayaran, masih dipercaya, itu yang dia gunakan sampai suatu saat di mana dolar lagi tidak dipercaya, baru di situ mereka berhenti, baru mereka kembali lagi tidak lagi QI tapi minjem duit seperti sebelum adanya QI tahun 2008. Pada waktu itu kan dia sampai si Bush tuh datang ke Beijing ngemis-ngemis, kokoh ya kan kasih ke duit ya, beli ini treasury nih, kelojotan nih, tiba-tiba si Ben Bernanke bilang wah nggak usah kita cetak sendiri, kokoh ngamuk ya kan. Iya. Karena dia masih punya kekuatan seperti itu ya, but one day bisa kalau negara lain lebih kuat dia bisa jadi berubah ya Fer ya. Iya, jadi nggak usah khawatir karena ada market mekanisme sendiri. Kalau mereka terlalu banyak nyetak duit akan mendapat hukumannya sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Fer. Ya. Di Pak Surya Alyono, teori US abundance stimulus membuat US dollar melemah. Namun US dollar index masih di 93. Fenomena apakah ini Pak Ferry? Tadi fenomena safe haven. Amerika itu selalu diuntungkan. Ya, ekonomi dia jebol seperti tahun 2008, dolarnya malah menguat. Ini kan lucu. Seharusnya kalau negara lain bikin gara-gara mata uangnya hancur, tapi justru dolar menguat. Karena karena orang takut megang currency lain. Nah, kenapa? Karena dianggap dolar itu masih safe haven, bos. Jadi kalau Amerika batuk, yang lain mencret, ya kan? mendingan gue megang dolar, kan gitu ya. Nah ini memang bullshitnya Amerika gitu loh ya. Ekonomi dia jebol, dolar menguat, ya kan? Ekonomi dia recover, dolar juga menguat. Iya, benar. Nah, itu super power gitu, bukan supremacy. Betul. Oke Fer, waktu kita udah habis nih Fer. Mungkin ada closing statement terutama menyangkut indeks yang masih tertekan. Saya merasa yakin kembali lagi tekanan ini adalah isu yang sama sekali boleh bilang non-sistemik, ya kan, tidak ada dalam sistem, tidak ada dalam makroekonomi, tidak ada dalam balance sheet persero ya yang listed ke Amris. Ini cuman karena tadi ada isu yang kemungkinan benar BPJS harus unloading, cuci gudang sehingga indeks tertekan, cuman itu aja. Tapi kalau cuman itu doang, justru menurut saya time to buy. Iya, time to buy nih jadi overweight di reksadana saham ya. Iya, saya masih berani bilang begitu karena based on figures and numbers dari makro, dari global, dari corporate, nggak ada isu negatif. Ya, oke, very interesting. Waktu kita habis Fer, thank you banget untuk pembahasannya tadi ya teman-teman semua. Waktu kita habis dan kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada yang di WhatsApp group silakan bertanya di WhatsApp group ya atau di grup Telegram. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga buat kita. Yuk kita semangat, tetap optimis karena indikator-indikatornya sebetulnya bagus ya untuk ke depan. Jadi indeks turun itu lebih karena masalah yang aksidental aja, bukan sesuatu yang sifatnya serius. Baik teman-teman semua, kami undur diri.
Sampai ketemu di Market Outlook minggu depan. Saya Muhammad Hanif dan Ferry, sampai ketemu lagi. Ciao. Ciao.